Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin. Falam ab'ud ay yakuna taswirul kitabi bi suratil fiqhi talattufan fi istidrajil qulub. Falam ab'ud, maka tidak jauh ay yakuna ada apa taswirul kitab, gambaran kitab Ihya mengikuti suratul fiqh seperti gambaran ilmu fiqh. Talattufan karena menghalusi, berlembut-lembut, fistidrajil qulub di dalam menarik hati-hati, untuk menarik hati pembaca agar tertarik untuk ngaji Ihya. Walihada, dan karena ini, talattafa, berlembut-lembut siapa, ba'du man rama istimalata qulubir ru'asa, sebagian orang yang ingin mencondongkan hati-hati para pejabat, ila tibbi, ke ilmu kedokteran. Zaman itu mungkin belum terlalu tertarik ke ilmu kedokteran ya, beda dengan zaman kita. Lebih tertarik ke ilmu nujum, ilmu perbintangan. Sebagian dokter ini akhirnya fawada'ahu ala hayati taqwimin nujum mawdu'an fil jadawili warruqum wa sammahu taqwimas sihhah. Akhirnya ilmu kedokteran itu dimodel seperti modelnya ilmu perbintangan. Kitabnya itu dimodel seperti modelnya ilmu perbintangan. Waktu itu para pimpinan, para pejabat dan masyarakat juga lebih tertarik ke ilmu nujum. Fawada'ahu, maka sebagian dokter tadi itu, si tabib itu meletakkan, maksudnya mengarangnya, si buku itu dimodel ala hayati, dengan bentuk taqwimin nujum. Jadi kayak takwim itu kalau di sini arti mendirikan, tapi bukan, maksudnya itu kan bahasa Arab kalender itu takwim falaki atau takwimus sanah, itu kalender. Jadi di model bentuknya itu kayak nama bintang ini dibikin nomor, kenapa kayak ada gambar besar gitu. Ini ilmu kesehatan, ini jantung, ini dengan tujuan untuk menarik. Jadi si masyarakat ini sedang condong kemana, maka ulama akan membuat model seperti itu. Kalau ini dipakai contoh oleh Imam Ghazali, dokter waktu itu. Saat masyarakat sedang tertarik kepada ilmu nujum, ilmu perbintangan, maka untuk menyampaikan pesan ilmu kesehatan dipakai dengan model ilmu perbintangan. Kata Zen, ajib ini. Kayak dulu itu kan belum ada MTQ itu. Itu cocok saya dibikin MTQ, saya lupa tahun berapa itu. Cari aja di Google. Awal mula siapa yang mencetuskan MTQ? Ada Zen. Bagus, memang harus begitu. Terus muncul musabaqah tilawatil Quran, muncul musabaqah tilawatil kitab di beberapa pondok Jawa. Bagus itu. Terus dibikin kayak perlombaan. Nah, ada beberapa ulama-ulama besar kita yang tidak cocok dengan yang begitu. Itu Allamah beliau tidak setuju dengan di kitab karangan beliau apa itu, yang enggak setuju sama MTQ itu. Ya,
beliau bebas lah, silahkan berpendapat begitu, tapi guru-guru saya yang lain nggak ada masalah untuk memunculkan semangat belajar anak-anak muda. Keras itu, sampai bilang MTQ itu syiarus syirki. Beliau menilai dari segi benar, nggak keliru. Saya pernah zaman di Darul Hadis dulu, ada satu orang mondok alim ini ya, kitabnya juga alim, suaranya enak, mantan orang yang ikut lomba-lomba itu. Pas ketemu saya udah jadi ustadz, sudah baca kitab-kitab tasawuf, sudah ngambil ijazah wirid-wirid thariqah dari Habib Abdullah Al-Kaf Cirebon apa, jadi udah zen. Cerita dia, memang Beb itu kalau sudah naik mimbar mau baca Quran itu riaknya hati luar biasa. Jadi nggak keliru memerangi itu, karena supaya sofa hati-hati santri dari sisi itu. Tapi ulama yang memperbolehkan harus ngikuti perubahan zaman. Musabaqah tilawatul kitab, musabaqah hitobah, musabaqah apa, zen. Dengan catatan, kalau pendapat saya ini ya, dengan catatan ya pisahkan laki dan wanita lah, itu yang perlu lebih ditambah. Kalau itu mah harus, jangan dicampur-campur, jangan dihilah-hilah sudah masalah itu. Tapi masalah wujudu musabaqah tilawatil Quran, musabaqah tilawatil kitab, musabaqah khutbah, amrun hasan. Malah bukan hasan lagi, amrun muhimun, urusan penting itu untuk membangkitkan semangat. Naudilal kitab, maudhu'an diletakkan di karang. Jadi maudhu'an itu diartikan di karang, diletakkan maksudnya maudhu'an mu'allafan, di karang, fil jadawil, di jadwal-jadwal, warukum dan angka-angka, wasammahu, dan si tabib tadi memberi nama Taqwimus Shihhah. Ini kitab Taqwimus Shihhah. Liyakuna unsuhum, supaya ada apa unsuhum, senangnya mereka, bidzikal jinsi, dengan jenis itu, jaziban. Jenis itu apa maksudnya? Hubbu ilmin nujum, kan sedang tenar zaman itu ilmu perbintangan, maka ilmu tib yang saat itu tidak tenar meniru model buku-bukunya ilmu nujum. Jadiban lahum, menjadi penarik bagi mereka, ilal mutala'ati, ke mutala'ah, wa talatufi, dan berlembut-lembut, fi ijtidhabi, di dalam menarik al-qulub, hati-hati, ilal ilmi alladhi, ke ilmu alladhi yufidu, yang memberi faedah, hayatul abad, kehidupan yang langgeng. Ini sudah Imam Ghazali. Lah, membuka cara, metode baru, menyesuaikan dengan hobi masyarakat di zaman apapun. Zaman kita orang sedang tertarik ke apa, disesuaikannya kayak Wali Songo lah. Kanjeng Sunan Kalijogo radhiyallahu taala anhu, wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab dzurriyyah bi asrarih fid dharain amin, itu pakai cara ini kan. Masuk Jawa pakai wayang, pakai gending, pakai apalagi, kalau Sunan Kalijogo mah itu top itu. Urusan ijtidabul qulub nomor 1 itu. Kalau kita ngaji, mempelajari riwayat beliau, jelas kalau orang ingin ngaji tentang riwayat Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, Wali Songo, itu harus dari peneliti ya, jangan baca dari film-film yang gak jelas sanadnya. Dari orang yang mu'taman, memang bisa kita percaya. Kalau saya ngajinya itu dari kiai-kiai kuno, kayak kiai-kiai sepuh, kiai-kiai kuno birriwayah. Kalau kiai-kiai sepuh ya kayak keterangan-keterangannya Mbah Maimun, itu kan suka di sela-sela beliau ngajar ceramah itu bawa Wali Songo. Hati-hatilah, tapi perlu dipelajari, khususan
dalam urusan yang kita baca ini ijtidabul qulub, menarik hati masyarakat, itu yang paling paling ahli Sunan Kalijogo. Malah kalau di riwayat beliau itu, ketika para wali songo yang lain, wa atba'uhum, wa mu'aliminnya lah, wali songo itu kan punya murid, santri bawah, santri atasnya itu udah angkat tangan semua. Dalam masalah muskilah, idza dakhal Kanjeng Sunan Kalijaga, in halatil muskilah, pasti beres. Bi'adlih, akalnya luar biasa itu, siasatnya bagus, dan keramat juga, jadi lengkap. Ya akalnya sangat cerdas, siasatnya sangat hebat, bisa melunakkan hati orang, ditambah ada karomahnya. Baca aja riwayat-riwayatnya, itu banyak itu cerita-cerita yang pakai Sunan ini gagal, pakai fulan gagal, Sunan Kalijogo masuk, beres. Khususan waktu menghadapi orang-orang kejawen, orang-orang yang aliran apa itu zaman Syekh Siti Jenar itu, Atba'u Syekh Siti Jenar radhiyallahu anhu kan majdhub itu, majdhub kabir itu. Nah, kalau majdhub ya nggak bisa diikuti kan fatwanya. Syekh Siti Jenarnya majdhub, pengikutnya ini. Banyak itu cerita-cerita itu. Yang kaku nggak mau tobat. Dakhal Sunan Kalijogo, beres. Radhiyallahu anhum. Na'utilal kitab. Kata Imam Ghazali, at-talattuf di dalam menarik hati-hati ke ilmu yang memberi faedah. Hayatul abad, kehidupan abadi, ahammu, lebih penting, minat talattuf, daripada talattuf, berlembut-lembut, fijtidabiha, di dalam menarik kulub, hanya ke kulub, hati-hati, ila tibbi, ke ilmu kedokteran, alladzi la yufidu illa sihhatal jasad, yang tidak memberikan faedah kecuali kesehatan jasad saja. Naam. Kalau satu orang mempelajari ilmu kedokteran, itu pun nggak mungkin semua kan, ahli jantung sendiri, ahli gigi sendiri, ahli ini sendiri, itu butuh waktu berapa tahun itu untuk mempelajari itu. Kemudian cara memasyarakatkan, kalau sekarang sih udah bagus, di dunia ini orang jadi dokter dicari orang. Cuma ya benar kata Imam Ghazali, paling berapa tahun itu yang diobati sembuh, Allahumma. Kalau dia sakit umur 60 70 umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianya sendiri jadi dokter, umpama belajar lagi jadi dokter, belajar lagi jadi profesor, menikmati berapa puluh tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, raja'a ilal akhirah. Wagetnya itu nggak seimbang dengan capeknya. Ya. Waktu dia si dokter belajar sampai dia memetik hasil itu paling sekian puluh tahun. Si orang yang diobati dari sembuh sampai mati ya paling sekian tahun. Ini saya sedang menerangkan kalam Imam Ghazali ya. Wa amma ilmul akhirah, katanya, begitu satu orang sembuh dari penyakit batin, menjadi mahbub indallah, thumma mata, ini saadahnya abadal abad, selama-lamanya, nggak pakai waktu lagi. Ilmu yang ditinggalkan oleh tabibul akhirah juga menjadi ilmu pengobatan yang berguna untuk pasien setelah sembuh, selamat abadal abad, selama-lamanya. Fathamratu hadzal ilmi tibbul qulubi wal arwah. Maka buah ilmu ini adalah obat hati-hati dan ruh-ruh. Al-mutawassulu bihi ila hayatin tadumu abadal abad, yang bisa dipakai untuk mewusulkan, untuk menyampaikan ke kehidupan yang abadi selama-lamanya. Fa'ina minhu
at-tibbu alladhi yu'aliju bihi al-ajsad wa hiya mu'arradatun bid-darurati lil fasad fi aqrabil amad. Bagaimana bisa dibandingkan ilmu kedokteran yang mengobati jasad-jasad, padahal jasad itu akan diajukan pasti, secara pasti, bukan barangkali, lil fasad, kepada kebinasaan, fi aqrabil amad, di dalam waktu yang sangat dekat. Bila Ihya Ulumuddin ini dibaca, dipelajari, diamalkan, kemudian sembuh si pasien yang punya penyakit batin, thumma mata ala fahmil ihya wa ala amalil ihya, taban mata ala husnul khatimah, dia akan sehat, enak, abadal abad, selama-lamanya fil akhirah. Allahumma amin lana wa lakum insyaallah bi barakati hadzal imam wa kitabihi wa rijalis silsilah. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala at-tawfiq lirrasyadi was-sadad, innahu karimun jawad. Wa nasallallahu, maka kami muallif memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq lirrasyad, untuk memperoleh petunjuk, was-sadad, dan kebenaran. Innahu, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala karimun jawad, maha dermawan. Jawad sama ya, maha dermawan, atau bisa karim maha mulia, jawad maha dermawan. Allah ya khair ya. Barakah kalam ahli ikhlas itu kalau dibaca kitanya tertular. Itu kita kan kalau ketemu alim amil, ya alim ya wali, lihat mukanya aja dawa kan. Masalan ra'aitum, masih hidup-hidup ini ya, Sayyidi Al-Habib Umar bin Hafidh, Sayyidi Al-Habib Zain bin Sumaid, Sayyidi Al-Habib Abu Bakar Adni, wa ghairuhum min ahlillah, ulama-ulama yang ahlullah itu, lihat mukanya dawa, salaman cium tangan sama beliau dawa, ini dawa hati, dengarkan kalamnya dawa, belum mengamalkan loh ini, dan belum paham ngomong apa, baru dengerin aja. Wa hakadha Kitabul Ihya lil Imam Al-Ghazali ya. Kita ketemu beliau udah nggak mungkin kan, beliau sudah di alam akhirah, illa bitariqir ru'ya, kecuali bitariqir ruhani ya, secara adat udah nggak mungkin. Tapi megang kitabnya dawa, baca kalimatan dawa, memikirkan saja, merenung ini apa maksudnya Imam Ghazali, itu dawa lagi. Mengamalkan apalagi, ikhlas fil amal lebih-lebih. Cuma saya senangnya itu aqallul faedah, minim faedah yang didapat orang yang ngaji Ihya, ikhlas ya, biniyati tagharrub ila Allah, biniyah mengobati penyakit batin kita. Dan rata-rata orang kalau ngaji Ihya itu saya katakan sofi, orang kalau mau buka Ihya itu pasti gara-gara dia kotor. Coba-coba baca Ihya, barangkali dapat obat. Nah, kan zen itu. Baru mau ngajinya sudah bagus. Sebab tidak akan tertarik kepada Ihya Ulumuddin kecuali orang yang ingin sembuh dari kibir, dari riya, dari ujub. Saya kenal satu ustaz yang keluaran pondok-pondok besar, yang alim-alim, malah alama-alama. Juga dari luar negeri, dari dalam negeri. Mulai beliau-beliau itu datang, saya kan ngobrol, ya cara ngajarnya, ngomongnya apa aja. Setelah tambah umur, tambah tua, mulai mereka ngaji Ihya itu berubah total. Haula al-asatidz wal ulama yang saya kenal dari mulai mereka pulang dari luar negeri, ada yang keluar dari pondok besar Indonesia, yang masuk thariqah begitu juga. Gablat thariqah modelnya begini, setelah bai'at thariqah mau Qadiriyah, Syabandiyah, Tijaniyah, berubah itu. Ya Ihya ini kitabnya buat membersihkan diri. Lah thariqah itu kayak orang dapat syafaat kan. Kalau ngaji thariqah kan ada isnad itu. Wali-wali yang ditawasuli, wirid yang dibaca itu juga begitu.
Hadza zahir musyahad. Antum perhatikan aja. Orang yang udah mulai ngaji Ihya sama yang belum. Gak usah hatam, mulai ngaji mempelajari, khususan guru-gurunya nih. Itu berubah, beda. Jadi apa ya? Kayak ada sirnya gitu. Sir yang ajib. Tarikan yang membuat orang kibirnya hilang, ya minimal mulai belajar menghilangkan kibir. Ada tarikan orang yang yahanonya mulai terkikis. Syukur-syukur ada yang hilang. Orang yang ingin syuhro, ingin terkenal, ingin top, itu habis nanti itu. Sebab kalau tiap dia baca, kan mesti dicaci sama Imam Ghazali itu. Kena lagi. Berapa lembar, baru 1-2 lembar baca, kena lagi. Kama qala. Tapi ini bagi orang yang membaca Ihya untuk berobat. Ihya itu kitab kedokteran batin. Imam Ghazalinya dokternya, lah kita orang sakitnya kita ini. Itu kalau serius baca, sembuh. Saya sudah pernah ceritakan ya, yang kisah di Syekhuna radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi darin amin. Syekhuna Kiai Said yang didatangi kiai-kiai mau ngaji Ihya itu. Terus beliau masuk ke kamar, sedih sambil nahan hati mau nangis itu. Ya Allah, malah kalau nggak salah riwayatnya Ustaz Hasan itu sampai nangis. Gimana ini orang-orang itu? Kok mau ngaji Ihya? Sebab Kiai Said ini punya prinsip hebat. Orang ngaji apapun harus langsung diamalkan. Nggak mau beliau baca aja itu nggak mau. Kayak beliau ngajar bidayah, ngajar apa lagi itu? Sanusiyah, Kifayatul Awam. Ada jadwalnya saya dapat dari Ki Hasan itu, jadwal ngajar Kiai Said waktu hidup. Jam sekian ngajar bidayah, jam sekian ngajar sanusiyah, Kifayatul Awam, sudah suki. Kalau tauhid kan mengamalkannya dengan tafakur, kemudian merasakan la ilaha illallah gitu-gitu, dah itu langsung diamalkan sama Kiai Said. Lah Ihya ini Kiai Said paham kitab besar ini, harus yang mau ngaji kiai-kiai. Tengah-tengah beliau sedang bersedih itu, ja'ahu ruhul Imamil Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatian betul kepada Kiai Said Imam Ghazali. Terus dibilang, tanyakan ke kiai-kiai itu, ke mereka. Saya lupa bahasa Jawanya ya, saya dapat cerita waktu itu bahasa Jawa, tapi mafhumnya saya ingat. Tanyakan ke mereka, ngaji mau apa? Mau diamalkan apa cuma ngaji aja? Imam Ghazalinya itu yang ngomong. Kalau diringkas pakai bahasa saya, tanyakan kepada mereka, belajar lil amal apa lil ilm? Mau sekedar tahu ngapsai aja apa mau diamalkan? Keluar dengan ikhlasnya itu Kiai Said wali ya. Keluar namanya mereka ngomongnya latifi dengan ikhlas. Saya tadi kerawan Imam Ghazali, kemudian beliau ngomong begini. Itu nangis itu kiai-kiai langsung. Yabkun. Aqulu lakum. Baru mau ngajinya aja sudah dakwah Ihya itu. Ini belum dibaca loh ini. Baru ada kiai-kiai datang mau ngaji, Kiai Said dirawuhi Imam Ghazali sampaikan sudah tangisan itu. Yabkun. Karena itu ada kalamnya Kiai Said, man qara al-ihya wa lam yakun ihya fa huwa kadzdzabun sawa. Makna kalau orang ngaji Ihya tidak mau diamalkan, kan kalau di Pondok Jawa itu ada namanya ngapsai itu loh. Zaidun utawi Zaid, qaimun iku ngadeg itu gitu-gitu itu loh, ada ngapsai itu. Nah, itu Kiai Said bilang boleh, enggak ada masalah dan harus biar nahunya jelas. Lakin ba'da dzalik i'mal, idza qala al-Ghazali kadza wa kadza fa'amal. Man qara al-ihya, siapa yang membaca ihya walam yakun ihya, tapi dia tidak menjadi ihya, bimakna tidak mengamalkan semua ma fil ihya, fa huwa kadzdzabun sawa, maka dia seorang pendusta yang betul-betul pendusta. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.